Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar mandiri pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 9 menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Selanjutnya, praktik jual beli dan utang piutang serta menghindari riba. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu jual beli, bagaimana syarat rukun dan hukumnya menurut kacamata agama Islam. Yang pertama, pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli ini adalah suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Unsur yang paling penting dalam jual beli yang pertama adalah adanya pengalian hak. Hak ini yang awalnya menjadi hak kita setelah kita jual, maka kita tidak punya hak apapun atas barang yang kita jual tadi. Kemudian yang selanjutnya, adanya kerelaan dalam jual beli. Artinya dalam jual beli harus ada kerelaan untuk penjual dan pembeli punya kerelaan untuk menerima barang tersebut. Dan yang terakhir, ada yang diperjualbelikan. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kemudian dasar hukum yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 275. Kita ambil sebagian ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum selanjutnya untuk jual beli yaitu hadis Nabi dari Bazar dan Al-Hakim. Nabi pernah ditanya, usaha, maksudnya pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik
atau paling ideal. Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Menurut ijma itu adalah pendapat para salafus sholih, pendapat daripada para ulama terdahulu. Perihal jual beli, para ulama menjelaskan jual beli termasuk salah satu urusan muamalah. Next. Syarat dan rukun jual beli. Kita bahas tentang syarat jual beli dulu. Syarat yang pertama yaitu untuk pelaku jual beli, orang yang memperjualbelikan. Yang pertama, berakal sehat. Artinya keduanya antara penjual dan pembeli harus sedang dalam keadaan sehat, waras, tidak mabuk, dan sehat jasmani serta rohani. Yang kedua, balik, sudah dewasa. Yang ketiga, atas kehendak sendiri, bukan dipaksa. Dan keduanya tidak mubazir. Artinya jual beli tersebut mempunyai manfaat atau faedah. Selanjutnya, saling rela antara kedua belah pihak. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama adalah suci. Suci maksudnya artinya tidak boleh kita memperjualbelikan kotoran. Seandainya ada yang menjual kotoran ternak yang mana difungsikan untuk membuat pupuk, itu biasanya dirubahkan ikrarnya. Artinya bukan menjual beli pupuk, tetapi sebagai jasa dalam mengumpulkan pupuk tersebut, pupuk kandang maksudnya, atau kotoran dari ternak tersebut untuk dibawa ke rumah si pembeli atau dimanfaatkan oleh si pembeli. Artinya tidak diperjualkan kotoran dari binatang tersebut. Selanjutnya, bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai nilai atau manfaat dan diperbolehkan agama. Artinya barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal. Barang yang haram itu tidak sah dalam berjual beli. Selanjutnya, barang yang akan dijual ini benar-benar milik penjual atau yang sudah diserahkan hak untuk menjualnya, diperintahkan untuk menjualnya. Misalnya, saya punya majikan, kemudian barang dagangannya saya yang menjual belikannya, yang menjual saya, tetapi saya sudah mendapatkan kuasa daripada pemilik barang tersebut. Selanjutnya, dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli. Jadi barang yang dibeli harus bisa diterima. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud. Jadi dalam hal ini ada wujud barangnya dan tidak dalam sengketa. Kalau pulsa bagaimana, Pak? Ya, tetap walaupun pulsa tidak terwujud tapi bisa ada nilainya. Dan tidak dalam sengketa. Artinya tidak dalam perselisihan. Misalnya menjual tanah, yang tanah itu masih dalam persengketaan antara keluarga atau antara orang satu dengan yang lainnya. Syarat akad atau ijab kabul jual beli. Apabila terdapat sigot ini adalah pernyataan atau perkataan yang membuat sebuah ikatan berupa ijab kabul antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua belah pihak
sesuai hasil transaksi dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Jadi jika ada ijab kabul, ini harus ada sekitar seperti tawar menawar, jadi kesepakatan harga dan sebagainya. Mungkin kita ada pertanyaan, kalau di Indomaret mungkin tidak ada ijab kabul ya. Kita masuk ke Indomaret, tahu ambil barang, kemudian barang itu kita serahkan ke kasir, dan kasir menghitung harganya dan kita membayar. Jadi ini masih dikaji oleh para ulama tentang pembelian di pasar swalayan. Next, syarat dan rukun jual beli yang kedua. Rukun jual beli yang pertama tadi adalah syaratnya, yang kedua adalah rukunnya. Adanya orang yang melakukan transaksi itu akad, ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua adanya zigot, bentuk pertanyaan terkait jual beli. Seperti yang kita terangkan tadi, adanya tawar menawar, itu pernyataan bahwa saya menjual, membeli, dan ada yang menjual. Adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar pengganti barang atau uang. Next, selanjutnya, macam-macam jual beli dalam Islam. Jual beli yang hanya disebutkan ciri dan sifatnya saja, jadi tidak diperlihatkan, tetapi hanya disebutkan ciri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, jual beli barang yang tampak atau yang terlihat, jadi sudah tahu cirinya, bisa dilihat atau bisa ditampakkan di hadapan pembeli. Jual beli benda yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi terjadi. Nah, ini yang ramai sekarang, nanti akan kita bahas selanjutnya. Next, jual beli online menurut Islam. Nah, ini yang akan kita bahas. Pengertian jual beli online, yaitu kegiatan jual beli yang berupa transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Atau jual beli ini juga bisa disebut dengan perdagangan elektronik, e-commerce, yang marak sekarang. Kegiatan jual beli online ini, hukumnya dalam Islam, kegiatan e-commerce atau jual beli online termasuk dalam kategori muamalah. Kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah adalah mubah atau boleh. Jadi hukum jual beli online ini dalam Islam ini adalah boleh atau mubah. Next, selanjutnya adalah utang piutang. Saya rasa untuk utang piutang mungkin anak-anak mungkin sudah pernah melakukannya dalam jumlah kecil dan mungkin sering mendengar berita tentang utang piutang. Selanjutnya, apa itu utang piutang? Utang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam utang piutang ini terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya harta atau barang, kemudian ada ijab kabul, dan ada pemberi hutang.
hal penting yang harus diperhatikan dalam utang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam utang piutang atau pinjam meminjam tersebut. Hukum memberi utang ini boleh dilaksanakan atau kita boleh memberi utang dengan catatan tidak ada unsur riba. Unsur riba ini seperti yang mungkin sering kita dengar, berbunga yang berkali-kali lipat. Misalnya utang 10.000 dan mengembalikannya nanti bisa 20.000 sampai jadi 30.000 sampai jadi 100.000. Jadi kalau dalam bahasa Jawa utang manak. Anjuran dalam utang piutang sesuai Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 282 adalah mencatat utang, menghadirkan saksi dan memberi jaminan. Jadi bisa menghadirkan saksi dan memberi jaminan kepada orang yang memberikan utang tersebut. Next, selanjutnya kita akan bahas lebih jelas lagi tentang apa itu riba. Next, pengertian riba. Riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambah, aziyadah. Dalam bermuamalah terdapat dua sebab adanya tambahan. Yang pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut dengan istilah ribhun, yaitu tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Nah, ini namanya bisa kita sebut dengan bahasa kita yaitu untung. Kita beli barang 20.000 dan kita mengambil manfaat untung 5.000. Namanya ribhun. Kemudian yang kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat pengembalian utang berdasarkan prestasi dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan yang ditentukan dalam utang piutang ini disebut riba. Dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Next, jenis dan hukum riba dalam Islam. Yang pertama, riba qard. Sejumlah tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap orang yang berutang saat mengembalikan utangnya. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu tambahan yang harus dibayarkan karena tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu atau pada jatuh tempo yang dijanjikan, sehingga pihak pemberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian utang dengan syarat adanya tambahan pada saat pelunasan, sehingga jumlah yang dibayarkan saat mengembalikan utang menjadi lebih besar dari utang yang sebenarnya. Next, selanjutnya, sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam muamalah. Next, sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam muamalah. Muamalah yang diajarkan dalam ajaran Islam berlandaskan
sifat jujur, tanggung jawab, dan amanah atau dapat dipercaya. Dalam praktik jual beli, perlu diterapkan sifat jujur dan tanggung jawab agar tidak terjadi penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Demikian pula dalam utang piutang, setiap orang yang berhutang harus bertanggung jawab membayar seluruh utang yang dimilikinya. Selain itu, seorang yang tidak menerapkan sifat tanggung jawab terhadap hak orang lain dikhawatirkan akan menggunakan sesuatu yang bukan haknya, seperti memakan riba. Lanjut. Demikian materi tentang bab 9. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang hukum jual beli, utang piutang, dan riba. Terima kasih, selamat belajar. Semoga dapat menyelesaikan tugas dan mencatat materi dengan baik untuk ulangan ujian kenaikan kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.